warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku, Putri Nurjana dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah. Nah, jadi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalian semua jangan sampai bosan ngeliat video aku ini ya, karena memang video aku ini untuk minggu-minggu kedepannya bakal diisi dengan mereview materi untuk memenuhi tugas kuliah aku ya. Nah, sebelum ke video intinya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Thank you. Yang pertama ada metode membaca cepat yang pernah dikembangkan. Nah, dalam metode mengembangkan kecepatan membaca ada 4 metode. Pertama, metode kosakata. Metode kosakata adalah metode mengembangkan kecepatan membaca melalui pengembangan kosakata. Artinya, dalam metode ini lebih berfokus pada aspek pembendaraan kata seorang pembaca. Adapun cara mengajarkan makna kosakata yang efektif, yaitu pertama ada penyebutan sinonim. Strategi ini memanfaatkan kosakata yang maknanya mirip atau mendekati kata yang dimaksud. Yang kedua ada pendefinisian. Pendefinisian adalah meletakkan kata tertentu pada satu kategori yang mengelompokkan berbagai hal identik. Kemudian menentukan perbedaan yang menonjol pada hal tersebut dari hal-hal yang lainnya yang termasuk dalam kategori yang sama. Yang ketiga penyodoran gambar. Metode ini hanya digunakan untuk sesuatu yang memiliki referen atau wujud saja. Umpamanya kita menggambarkan kursi, kemudian kita memberitahu apa warna kursi tersebut, bagaimana bentuknya dan ukurannya. Kemudian yang keempat ada penyebutan individu. Ciri terpenting dari metode ini adalah membatasi penggunaan kata pada lingkup yang tepat. Karenanya sering digunakan pada dokumen-dokumen hukum yang lingkup implementasi katanya harus jelas. Yang kedua ada metode motivasi. Cara kerja metode motivasi ini yaitu memotivasi para pemula, seperti pembaca yang mengalami hambatan dalam kecepatan membaca. Dengan berbagai macam rangsangan bacaan yang menarik, sehingga tumbuh rasa minat membacanya. Yang ketiga ada metode bantuan alat. Ketika seseorang membaca atau melihat baris-baris bacaan, gerak mata dipercepat oleh bantuan berupa ujung pensil, ujung jari, atau petunjuk khusus dari kayu. Gerak mata dibantu oleh gerak ujung alat yang digunakan. Yang keempat atau yang terakhir, metode gerak mata. Metode gerak mata adalah metode yang paling banyak digunakan dan dikembangkan saat ini, baik digunakan sebagai pengajaran membaca, permulaan, maupun bagi siapapun yang ingin meningkatkan kecepatan membacanya. Yang kedua ada mengembangkan kecepatan membaca melalui metode gerak mata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca yaitu melihat dan paham isinya, bisa dengan melisankan atau dalam hati saja. Dengan demikian, membaca dapat dimaknai sebagai kegiatan memahami suatu isi dari tulisan, baik secara lisan maupun dalam hati saja. Penerapan metode gerak mata yaitu mengembangkan kecepatan membaca dalam meningkatkan kecepatan gerak mata. Karena kecepatan itu sendiri berarti kecepatan gerak mata menelusuri unit-unit bahasa dalam bacaan. Pokok pemikiran yang melandasi metode gerak mata ialah semakin panjang dan semakin luas jangkauan mata melihat unit-unit bahasa, maka semakin pula kecepatan membacanya. Logikanya, jika kita hanya membaca unit-unit bahasa yang paling kecil, maka yang harus dibaca itu jumlahnya semakin besar, sehingga menghambat kecepatan membaca. Sulit berkonsentrasi. Nah, ketika kita sulit berkonsentrasi atau tidak bisa berkonsentrasi, informasi yang diterima oleh mata dan diteruskan ke otak
tidak bisa mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga kita kehilangan pemahaman atas bahan bacaan dan harus mengulanginya berkali-kali. Adapun aspek gerak bola mata yang menyangkut kecepatan dan tempo membaca. Aspek tersebut antara lain: 1. Jarak pandang bola mata pada setiap barisan bacaan. Yang kedua, ada penghentian bola mata ketika mata menatap barisan bacaan. Yang ketiga, ada penggantian barisan. Yang keempat, ada kecepatan bergeraknya bola mata. Yang kelima, ada peluang-peluang dalam menatap simbol bacaan. Yang ketiga, ada macam-macam gerak mata pada membaca cepat. Membaca dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama, ada membaca dengan gerak mata horizontal atau mengikuti gerak baris-baris bacaan. Yang kedua, ada membaca dengan gerak mata vertikal atau arah gerak pandangan mata menyamping ke bawah. Yang ketiga, ada gerak mata membentuk spiral. Yang keempat, ada tipe-tipe pembaca yang tidak efisien. Tipe pertama, ada tipe pembaca yang memfokalkan apa yang dia baca. Yang dimaksud dari tipe pembaca ini adalah pembaca yang lebih suka dengan suara keras atau suara lantang. Nah, banyak orang menggunakan cara seperti ini untuk melafalkan apa yang dia baca, kata demi kata menggunakan mulutnya. Tipe kedua, ada membaca sambil tiduran atau sambil berbaring. Nah, cara membaca sambil tiduran ini adalah kebiasaan yang sangat jelek, terutama dalam hal kesehatan mata. Dengan membaca sambil tiduran, mata dipaksa untuk bekerja lebih keras. Tipe ketiga, ada tipe pembaca bergerak. Yang dimaksud dari tipe pembaca ini adalah seseorang yang dalam perbuatan membacanya diikuti oleh gerak-gerik sebagian anggota tubuhnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tipe keempat yaitu tipe pembaca yang tidak berkonsentrasi. Jadi yang dimaksud dari tipe pembaca yang tidak berkonsentrasi yaitu ketika secara fisik sedang membaca, tetapi dalam beberapa waktu tidak membolak-balik halaman selanjutnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa proses membaca yang terhambat kecepatan membacanya memberikan dampak yang buruk bagi si pembaca. Yang sering terjadi, terhambatnya kecepatan membaca dikarenakan kurangnya pemahaman atau bahan bacaan maupun kesalahan peletakan pandangan saat membaca baris-baris tulisan, sehingga diperlukan pengulangan dalam aktivitas membaca yang pada akhirnya tidak efisien. Jadi itu saja ya teman-teman materi yang aku sampaikan kali ini terkait metode mengembangkan kecepatan membaca. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.